Selamat malam, Mbak Halo Bu Bunga dan Pian. Apa teman-teman sekalian. kabar? Baik, baik. Terima kasih ya sudah bersedia berbagi 1 jam bersama-sama dengan Sobat Peduli di SP Talk, di Sobat Peduli Talk pada malam hari ini. Nah, seperti yang sudah Sama-sama. kita rencanakan, Mbak Pinkan, Siap. pada malam hari ini kita akan membahas tentang pasanganku dan Ya. sahabatku. Kalau sebelum-sebelumnya itu Sobat Peduli sudah membahas beberapa hal tentang siapa sih sahabat, lalu uh, Hmm. seperti apa orang tua itu menjadi sahabat buat anak. Malam hari ini kita Ya. Ya. akan membahas tentang sahabat sebagai pasangan. Nah, sebelum kita Ya. lanjut, teman-teman izinkan saya perkenalkan Mbak Pinkan dulu. Mbak Pinkan ini adalah seorang psikolog. Mbak Pinkan juga adalah seorang pengajar ya, seorang dosen ya, Mbak Pinkan ya, Betul, Bu. di dosen psikologi di Ya. di BINUS, di Iya, BINUS. betul. Nah, Ya. dan memang kelihatannya Mbak Pinkan ini minatnya cukup besar pada persoalan pernikahan, persoalan marriage, persoalan pasangan gitu ya Mbak ya. Nah, Betul saya nggak mau banget. buang waktu, teman-teman pasti udah nggak sadar, dan sekali lagi selamat malam, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Mari kita manfaatkan 1 jam ini, dan saya lihat udah ada beberapa pertanyaan juga nih, Mbak Pinkan. Iya, betul. Kita Aku juga akan ada, Bu, yang bahas. nanya di tempatku nih. Ada juga ya, oke ya di tempatku juga ada nih beberapa. Oke, nah sahabat sebagai pasangan kayaknya seru Ya. banget deh. Jadi orang tuh biasanya bilang enak banget deh kalau dia bisa jadi pasanganku. Ya. Nah, jadi sebenarnya duluan mana sih? Ini mungkin kita langsung kaitin ya dengan salah satu Mm-mm. pertanyaan yang menurutku mendasar banget. Jadi Ya. pasangan dulu baru sahabatan atau kita sahabatan dulu baru pasangan? Iya. Monggo, Iya. silakan Mbak Ya. Pink. Sebetulnya Bu Bunga idealnya kita sahabatan dulu, artinya kita Hmm, sudah punya dasar sebagai sahabat, baru kemudian kita berkeputusan untuk menjadi pasangan hidup gitu Bu. Itu kalau oke, menurutku. Sebenarnya bukan hanya oke. menurutku sih, tapi jadi gini, pertama itu idealnya. Kedua, jangan khawatir kalau misalnya merasa kan beberapa orang mungkin tidak seberuntung orang yang memilih pasangannya sendiri ya Bu, gitu. Ada juga yang memilih pasangan Oke, mungkin karena dijodohkan gitu atau karena jadi dipilihkan ya. betul pertimbangan-pertimbangan lain meskipun memang sudah sangat sedikit sih sekarang. Tapi kalaupun kondisinya teman-teman demikian, jangan khawatir karena persahabatan itu masih bisa dibangun ketika kita sudah menjadi pasangan gitu. Jadi balik lagi jawabannya adalah Oke. idealnya kita punya dasar dulu Bu sebagai sahabat. Tapi kalau situasi tidak memungkinkan atau misalnya ada hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, akan Mhm. sangat baik kalau persahabatan itu dibangun gitu. Ya ini bukan cuma kata-kataku aja Bu. Jadi kalau menurut Ya, riset dari ada seorang peneliti namanya Dr. John Gottman. Jadi menurut ya, hasil penelitiannya dia, pasangan yang bertahan lama dalam ya. hubungan romantisnya dalam pernikahannya itu adalah pasangan yang menjadi sahabat satu sama lain Hmm. Hmm. gitu. Jadi uh, yang mana duluan sebetulnya idealnya sahabat, tapi kalau belum menjadi sahabat karena kondisi-kondisi yang lain, atau mungkin dulu sahabatan, tapi setelah 5, 10, 15 tahun menikah, kemudian merasa makin lama makin renggang, makin sendiri-sendiri, nah persahabatan itu bisa dibangun kembali gitu Bu. Jadi kapanpun mulainya, mau mulai duluan, ataupun mau dibangun setelah menikah, tetap persahabatan itu harus dibangun Bu sebaiknya gitu. Oke. Jadi setelah Mudah-mudahan menikah terjawab pun ya, Bu. sebenarnya masih jadi setelah menikah pun sebenarnya masih bisa di-refresh lagi ya. Betul, betul. Masih bisa, bisa. Jadi jangan khawatir buat Oke. teman-teman yang sekarang sedang merasa mungkin jauh sama pasangannya, merasa kayaknya kok pasangannya jadi menjadi orang yang lain ya sekarang. Nggak apa-apa, sekarang persahabatan itu masih bisa kok dipupuk kembali. Gitu. Oke. Nah, kalau kita tuh punya sahabat atau Ya, katakanlah ini sudah pacaran ya. ya. Sebenarnya sahabatan dalam dalam hubungan pacaran itu
baiknya berapa lama sih sebelum dia benar-benar menjadi pasangan resmi kita? Jadi sahabatannya itu baiknya berapa lama? Sebetulnya kalau menurutku nggak ada batas waktu sih Bu, yang Oh, oke. menentukan baiknya berapa lama. Yang penting Mm-mm. ketika kita bisa merasa bisa nyaman, bisa ngobrol, bisa terbuka, sudah merasa dekat dengan si calon Mm-mm. pasangan Mm-mm. kita itu. Dan kalau misalnya hubungan yang serius, artinya pacaran untuk berlanjut ke menuju pernikahan, ada baiknya Mm-mm. juga bukan hanya persoalan kecocokan tadi ya, tapi juga persamaan visi gitu. Bayangan tentang nanti mau membangun keluarga seperti apa saja nilai-nilai yang kita anggap penting untuk membangun keluarga ketika mau Nah, menarik banget berelasi, tuh. ketika mau berpacaran secara serius, akan sangat baik Oke, kalau selain persahabatan itu hal-hal itu juga dipertimbangkan gitu Bu. Jadi kalau oke. menurutku sih bukan masalah udah berapa lama sahabatannya sih, tapi apakah kalau misalnya sebagai sahabat sudah nyaman, apakah sudah membicarakan hal-hal lain yang penting untuk Hmm, membangun keluarga seperti tadi visi misi, kemudian value-value, nilai-nilai yang kita anggap penting seperti itu. oke. Nah, Okay. sebelum kita sampai ke visi bersama, lalu values, nilai-nilai yang sama-sama diyakinin, boleh nggak tahu kalau kalau gua sama dia benar-benar sahabatan, Ya, itu kayak apa sih sebenarnya ya, kita ya, di depan dia atau dia di depan kita gitu? Mestinya baiknya ya, gimana? ya. Kalau menurutku sahabat itu kan artinya orang yang dekat dengan kita, dekat dalam arti dia mengenal Oke, kita mengenal dia, oke, kita oke. merasa nyaman terbuka kepada dia, demikian juga dia demikian kepada kita. Kita peduli sama dia, demikian juga dia peduli dengan kita. Mhm, Kemudian mhm. sahabat itu juga artinya ada di saat kita membutuhkannya dan Oke, kita juga mau ada ketika dia membutuhkannya. Jadi kira-kira seperti itu Bu, ada pengenalan, kita kenal, oke. ada kepedulian, dan Mhm. ada respon. Jadi bukan hanya rasa peduli aja, tapi juga benar-benar kita mau membantu kalau misalnya dia susah dan sebaliknya gitu. Jadi menurut Jadi aku begitu dan benar-benar satu lagi dikenal keterbukaan ya. Mm-mm. keterbukaannya. Jadi benar-benar Uh, dikenal, benar-benar kita ada, benar-benar kita mampu merespon dan benar-benar betul, terbuka gitu ya. betul, Jadi betul, nggak pakai betul. topeng lagi nih, nggak jaim-jaim lagi nih Betul, ceritanya. betul, betul, betul. Justru sahabat itu menurutku dimana kita Ah, ah. bisa menjadi diri kita apa adanya dan tetap diterima sesuai dengan diri kita apa adanya gitu. Oke, jadi baru bangun nggak pakai makeup, belum mandi juga ketemu nggak apa-apa ya gitu ya, Iya, terima nggak benar-benar. apa-apa, nggak jaim-jaim. Oke, nah sebenarnya mengukur cocok tidaknya sahabat orang yang lagi sahabatan itu bagaimana sih? Kalau menurutku kita lihat dari kalau sahabat ya biasanya kan dimulai dari persamaan minat. Jadi ada Mm-mm. hal-hal yang mereka sukai bersama-sama. Jadi punya obrolan, bahan obrolan sama-sama. Kemudian ada memang saling menyukai um, karakteristik kepribadian masing-masing gitu. Misalnya, oh saya senang sahabat saya orangnya rajin gitu. Bangga punya sahabat Oke. orangnya rajin seperti itu. Jadi cocok nggak cocoknya sebenarnya dilihat dari seperti itu. Lebih dari interaksi Oke. yang nyambung, ada minat bersama gitu. Kita juga ada rasa tertarik tapi bukan tertarik secara fisik ataupun seksual atau secara romantis ya kalau sahabat, tapi kita Ya, tertarik, kita ya. pengen ada bersama-sama dengan dia gitu. Menurutku dilihat dari situ. Kita nggak bisa lihat dari latar belakang misalnya, karena sahabatan bisa sama siapa aja terlepas dari latar belakangnya. Oke, Kita oke. jadi menurut aku lebih dari kita melihat cocok atau tidak cocoknya itu dari interaksi mereka berdua seperti itu Bu. Nah, cocok atau tidak cocok berdasarkan interaksi. Lalu Betul. tadi Mbak Pinkan sudah katakan harus ada visi dan misi berdua. Nah, tahu aja deh Mm-mm. sekarang ini kan kalau kita katakanlah orang-orang yang sahabatan yang dalam persiapan untuk menikah mungkin Mm-mm. seberapa penting sih membicarakan visi dan misi bersama dan values bersama itu sebelum menikah? Ya, Seberapa penting itu dilakukan gitu? kalau dari 1 sampai 10 Bu, 10 Mm, pentingnya. Artinya really? sangat penting. Oke, Ya, menurutku itu oke, sangat sangat. penting karena ketika kita punya bayangan, ini kan seperti menikah itu kan seperti kita masuk gerbang baru nih Bu. Mm, mm, mm. Gerbang
ada jalan nih. Nah, kalau kita sudah membicarakan visi misi, artinya mau bangun keluarga yang kayak apa sih gitu. At least kita tahu Oke. habis masuk gerbang itu kita tuh mau kemana habis ini. Gitu. Setelah itu baru Oke. diomongin deh gimana caranya mencapai itu bisa bisa perlahan-lahan sambil berjalan. Itu bisa dilakukan bersama-sama. Tapi membicarakan visi misi itu sangat penting karena itu semacam memberikan kita tujuan. Kita nikah buat apa sih sebetulnya? Gitu. Mm, mm, Dan mm, ketika mm. kita punya tujuan, tujuan itu kan sebenarnya adalah bagian dari harapan. Harapan yang Oke. kemudian akan dilengkapi dengan willpower, jadi dorongan untuk kita mau mencapai tujuan itu dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita Oke. punya visi misi udah diomongin itu udah satu komponen dari harapan. Tadi harapan kan ada 3 komponennya. Ada tujuannya, ada Mm-mm. dorongan ingin mencapainya, ada nanti cara-cara mencapainya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman terdorong pengen bersama-sama tapi kita nggak tahu tujuannya apa kan jadinya kayak nggak ada arahnya gitu Bu. Nggak ada Makanya arah buat kesana teman-teman, kemari ya. ya mungkin dipikirnya arahnya adalah menikah. Padahal menikah itu adalah suatu permulaan. Ya nggak sih, ini ada beberapa teman-teman yang juga udah menikah lama nih. Aku memperhatikan ada Mbak Yuni, ada temanku juga Moko. Nah, coba ditanya nih sama teman-teman yang udah menikah. Menikah itu adalah akhir atau adalah awal? Jadi, Oke. kalau kita nggak ngomongin visi, itu semacam kita memulai suatu perjalanan tapi nggak tahu jalannya mau kemana gitu. Ujungnya mau kemana ya? Betul, betul. Dan Makanya penting mungkin banget belum Ibu. tentu juga kalau aku bilang aku udah bahagia kalau punya anak-anak 2 misalnya, tapi mungkin suaminya bilang gue baru berasa bahagia kalau ada mobil, kalau mobilnya setelah Ya, sekian betul. tahun bisa berganti, Betul. harus ada rumah atau apa. Jadi ada perbedaan nilai sebenarnya Betul. yang bisa terjadi ya di antara keduanya ya. Betul, betul. Sebetulnya beda juga nggak apa-apa sih Bu, asal nanti kita Oke. cari jalan tengahnya. Cuman kan masalahnya kalau itu tidak pernah diomongin, nggak pernah diomongin dari sejak awal menikah atau jangankan sebisa mungkin sih kalau pacaran sih udah mulai diomongin nih Bu. Jadi kalau misalnya kita udah pacarannya serius, mulai nih nanya, emang pengen keluarga yang kayak gimana sih gitu. Kalau ngebayangin keluarga yang ideal, emang seperti apa keluarga yang ideal gitu. Apa aja sih harapan-harapan kamu kalau misalnya mau menikah, pengen mau ngapain sih, pengen mencapai apa misalnya gitu. Karena ada orang yang misalnya mau menikah, pengen punya anak, pengen membesarkan anak. Ada yang mau menikah, cuman mau bertumbuh berdua aja, nggak mau punya anak misalnya. Atau mau menikah supaya misalnya kita bisa menghimpun kekayaan kita terus bikin bisnis yang lebih gede misalnya gitu. Jadi sebenarnya orang menikah kan punya harapan dan tujuan masing-masing. Ada yang menikah Betul. mau beribadah gitu, pengen membuat keluarga yang kalau di Kristen itu menjadi mestah gitu atau menjadi terang. Ada juga yang saya mau beribadah, jadi menikah itu adalah salah satu tujuannya yaitu dengan beribadah gitu. Jadi itu penting banget untuk dibicarakan. Itu pun misalnya pernikahan yang merupakan ibadah, pernikahan yang kayak apa sih gitu. Nah, penting banget nih dibicarakan. Meskipun itu agak berat ya topiknya teman-teman untuk teman-teman yang masih pacaran gitu. Mungkin sekarang kita juga sempat ngobrol ya, aku sempat ngobrol sama Bunga. Kayaknya kalau pacaran sekarang biasanya makan, nonton, ngobrol yang asik-asik aja gitu ya Bu ya. Betul, belum kebayang susah-susahnya gimana. Ya, padahal ada baiknya kita mulai membicarakan hal-hal yang mendasar. Nggak perlu ini kok. Jadi ngobrolnya itu dalam konteks coba kita bayang-bayangin dulu deh gitu. Kita coba membayangkan. Belum tentu juga nanti pada saatnya akan terjadi seperti itu. Gitu. Bisa aja nanti terjadi kan perubahan visi. Kalau kita udah nentuin nih kita mau pergi ke tempat A, bisa aja dalam perjalanannya, oh ternyata kita berubah pendapat nih, pengennya ke tempat B, gitu bisa juga. Sama juga dengan ketika kita pacaran, kita udah punya nih visi misi tentang keluarga seperti ini. Ternyata setelah menikah, kemudian ada banyak kondisi-kondisi yang baru ketahuan, oh kondisinya seperti ini. Nah, di situ visi misinya bisa disesuaikan kembali gitu Bu. Tapi yang penting kita mulai dengan sudah saling mengetahui nih visi misi masing-masing seperti apa. Visi misi tentang pernikahan dan tentang keluarga.
Gitu. Terus gimana Mbak Pinkan seandainya dengan teman-teman yang kurang beruntung dalam arti yang menikah karena perjodohan, menikah karena Ya, dikenalkan temen gitu, ya, daripada lu ya. nggak nikah-nikah udah deh sama ini aja gitu. Lalu ternyata belum ada waktu yang cukup, terus Hmm. ya kan usia pernikahan bergeser ya sekarang bergeser banget. Betul, betul. Dan biasanya kita tuh udah dihantui gitu loh oleh keluarga yang, oh deh kapan nih, kapan nih, kapan nih, keburu gue tua, keburu ini, keburu itu gitu loh. Nah, akhirnya karena semuanya terburu-buru, nggak ada persiapan yang gimana tuh jadinya? Ya, Gimana kalau nyiapin diri untuk visi misi dan ya, nilai-nilai itu? ya. Ini dalam kondisi udah diburu deadline gitu ya, Bu. Jadi Oke, belum menikah tapi udah dapat ceritanya udah dapat tekanan kiri kanan gitu ya, Bu ya, ceritanya. Nah, ya. kalau seperti itu sih menurut saya manfaatkan waktu kencan. Jadi ketika kalian kalau Hmm. pacaran kan biasanya ada waktu weekend bareng-bareng. Nah, di situ gunakanlah untuk membicarakan hal-hal yang penting. Ada, aku buka contekan dulu ya, Bu. Ada Oke. 8 hal penting yang bisa membantu kita. Mungkin kalau nanya apa sih visi misi kamu, itu Iya. terlalu gede kali ya. Mm-mm. Jadi kita bisa pecah menjadi beberapa topik-topik yang nantinya akan menjadi sangat penting di dalam pernikahan gitu. Terus Hmm. nanti ini ada komentar juga dari Noni, takut kalau pas pacaran nanyain masalah nikah, nanti kalau nggak jadi malah malu. Nah, ini kuncinya. Jadi kalau kita membicarakan mengenai pernikahan itu tuh nggak perlu dalam konteks kalau kita berdua menikah nanti kamu maunya gimana, aku maunya gimana. Nggak perlu dalam konteks kalian berdua pasti menikah, tapi kalian bisa membicarakan misalnya buat aku arti komitmen itu apa sih gitu. Jadi yang topik pertama itu Oke. adalah komitmen, Bu. Oke. Jadi akan baik kalau teman-teman yang dalam hubungan pacarannya mulai-mulai serius, artinya udah mulai merasa kayaknya dia udah jadi sahabat, kayaknya bisa nih jadi pasangan hidup nih gitu. Oke. Bicarakanlah pertama tentang komitmen. Nggak perlu komitmen kamu ke aku gimana atau kita kapan nikahnya atau apa. Nggak perlu sampai segitunya dulu sih kalau memang belum begitu siap. Tapi mulailah dengan ngomongin, menurut kamu komitmen itu apa sih gitu. Nggak usah tentang kita Oke. berdua deh, tapi pendapat pribadi kamu. Kalau misalnya Hmm. ngomongin soal komitmen, apa sih yang kamu bayangin? Buat kamu nih, apa sih batasan yang boleh dan nggak boleh sebagai seorang pacar? Atau misalnya sebagai suami, sebagai istri? Kayak apa sih di sudut pandang kamu gitu? Jadi kita mulai mencoba memahami dari situ. Itu topik pertama nih Komitmen Bu, ya. masih ada Ah, komitmen. Kenapa penting? Karena seringkali tuh kita jarang sekali ngomongin soal komitmen itu apa, tapi nanti kalau ada masalah ketidaksetiaan, cepet nih, wah jadi masalah. Padahal kita sendiri belum pernah ngomongin soal komitmen itu sebetulnya batasannya apa sih gitu. Kita oke, kadang sudah oke. punya asumsi nih Bu, oh kalau komit tuh artinya begini, setia menurut saya nih artinya nggak melirik laki-laki atau perempuan lain gitu. Sementara menurut pasangan saya ternyata bukan nggak melirik, ternyata melirik boleh, ngobrol boleh, asal nggak menyentuh misalnya gitu. Jadi dari situ aja hal-hal Cuma dalam hal-hal yang pikiran katanya. Itu kan cuma iya, dalam pikiran gua. betul, Oke. betul, betul. Itu penting banget dan seringkali dilupakan untuk didiskusikan atau setidaknya Disepakati sejak awal ya. disepakati gitu. Kalau masih Oke. pacaran, masih masih belum yakin banget, setidaknya kita tahu deh. Nggak perlu sepakat dulu sih Bu, kalau masih dalam masa apa ya, kita belum pasti gitu. Hmm. Boleh, jadi gunakan waktu kencan untuk membicarakan hal-hal penting. Nggak harus langsung serius banget gitu. Wah nanti kita gimana komitmen ya nggak gitu. Tapi aku pengen tahu dong kalau komitmen menurut kamu seperti apa sih gitu. Betul. Bayangin Oke. kalau kamu punya keluarga kayak gimana sih kayak gitu. Terus yang kedua, ini mana contekan aku. Yang kedua juga penting untuk membahas bagaimana cara kita dan cara dia menyelesaikan konflik gitu. Jadi Hmm. misalnya bahas kalau misalnya kita bisa belajar dari dia dengan sebentar ya Bu, aku udah tadi ada suamiku pulang. Itu bagian dari Jadi komitmen juga. betul, aku takutnya lupa bukain pintu, ternyata udah. Jadi
Yang kedua adalah kita bisa bicarakan bagaimana baiknya kita memecahkan konflik. Jadi kalau misalnya kita ada beda pendapat, enaknya ngapain nih? Nah, bisa dimulai dengan kita tanya, kalau kamu sama teman kamu beda pendapat, biasanya kamu ngapain sih? Gimana kamu solve-nya? Gimana kamu menyelesaikannya? Baru kita bawa ke konteks, kalau kita berdua ada hal-hal yang nggak disepakatin, enaknya gimana ya kita menyelesaikannya? Gitu. Jadi jangan tunggu sampai konfliknya ada, baru kita mikir gimana ya selesainya. Tapi coba aja dibicarakan, betul. Betul, itu yang kedua soal konflik. Terus yang ketiga adalah, nah ini Bu yang agak kontroversial, yaitu tentang seksualitas dan kemesraan atau intimasi. Nah mungkin teman-teman langsung, wah kok ngomongin seks kok jorok gitu ya. Tapi kalau kita membicarakan tentang seks atau kita membahas tentang misalnya kira-kira kalau menurut kamu seberapa penting sih hubungan seks setelah menikah misalnya, itu kan nggak apa-apa gitu. Atau misalnya menurut kamu sejauh mana sih eksplorasi seksualitas yang masih wajar gitu. Ini kita baru ngomongin loh Bu, bukan berarti harus melakukannya, tapi setidaknya kita tahu batasan-batasan seseorang tentang seksualitas gitu. Atau kalau misalnya pasangan kita ngomongin seks aja masih aduh kayaknya jangan. Nah, kita bisa membahas tuh misalnya, loh ada apa dengan seks? Emangnya dulu di keluarga kamu seks itu dianggap sebagai apa sih gitu. Terus gitu Bu, jadi membuka percakapan tentang seksualitas gitu. Percakapan ya, jadi bukan melakukan, itu dua hal yang berbeda, tapi penting untuk kita mulai bicara soal itu. Terus itu udah berapa Bu? 3 ya. Terus yang keempat, keempat ada baiknya kita juga mulai membicarakan mengenai pekerjaan dan keuangan. Jangan nanya gaji juga sih, tapi maksudku gini Bu, maksudnya kita bisa tanya, kalau misalnya nanti menikah, atau menurut kamu, balik lagi ya pertanyaannya, idealnya menurut kamu, kalau pasangan menikah, baiknya siapa yang mencari uang? Gitu. Bagaimana pandangan kamu tentang kalau dua-duanya bekerja? Bagaimana pandangan kamu kalau istrinya aja yang bekerja, suaminya di rumah? Atau sebaliknya, suaminya aja bekerja, istrinya di rumah? Gimana pandangan kamu kalau istrinya kerja keluar kota, atau suaminya kerja keluar kota? Kayak gitu. Jadi penting banget untuk membahas hal-hal ini. Apalagi yang udah serius ya, kalaupun yang belum masih pengen tahu, masih eksplorasi, bisa juga dipakai pertanyaan ini. Cuman bedanya adalah konteksnya aja. Kalau kita masih mau menyaring, kita tanya aja pendapat dia. Tapi kalau misalnya kita udah serius banget, atau buat yang sudah menikah, tanyanya dalam konteks kita berdua gimana gitu. Mudah-mudahan kelihatan perbedaannya ya Bu. Betul. Tapi termasuk nggak di dalamnya ini pengelolaan keuangan? Bisa juga, lebih ke gini, lebih ke makna uang. Jadi mungkin kita belum sampai membicarakan secara detail pengelolaan keuangan itu seperti apa, tapi kita bisa membahas apa sih arti uang kalau di keluarga kamu gitu. Betul. Biasanya apakah keluarga kamu itu misalnya mengajarkan menabung? Bagaimana pandangan mereka tentang asuransi? Bagaimana tentang investasi kayak gitu-gitu. Jadi dan kita siapa bisa yang mengatur? Siapa yang mengatur keuangan? Itu penting juga kan? Itu penting, tapi itu bisa nanti Bu. Artinya kalau ini dalam konteks pacaran, yang penting kita tahu dulu makna uang, sikap buat dia seperti apa. Betul. Nanti ketika memang sudah menikah, baru kita bicarakan, atau setelah benar-benar udah yakin, baru kita bicarakan, oke, kalau pandangan kamu begitu, pandanganku begitu, baiknya gimana ya keluarga kita nanti mengatur uang gitu. Penghasilan aku apakah akan masuk ke pos keluarga atau buat aku sendiri? Penghasilan kamu kayak gitu-gitu baru dibicarakan kemudian Bu. Jadi kemudian ya. Nanti setelah kita benar-benar paham apa sih arti uang buat pasangan kita gitu. Terus ada yang kelima. Ini kalau di dalam di budaya Indonesia penting banget untuk dibahas, yaitu tentang keluarga. Bagaimana nanti misalnya keluarga, ada dua sisi ya Bu. Pertama, kita mau membangun keluarga yang seperti apa? Apakah mau punya anak atau enggak? Mau punya anak berapa? Kenapa? Gitu. Kalau misalnya nanti enggak, misalnya kita kepengen punya anak, tapi kalau misalnya enggak terjadi atau ada kesulitan, apa yang akan kita lakukan? Gimana pandangan kamu tentang bayi tabung, dengan adopsi, dan lain sebagainya.
Gitu. Jadi itu bisa dibahas. Kemudian yang kedua tentang keluarga besar. Sejauh mana Hmm. kita akan membuka diri terhadap keluarga besar, gitu. Sejauh mana, biasanya kan ada budaya-budaya tertentu di mana kehidupan suami istri juga adalah bahan obrolan di keluarga besar ya Bu ya. Mungkin Betul, teman-teman di betul. sini juga bisa komentar kalau Indonesia di banget budaya sih. teman-teman gimana ya. Mm-mm, Kadang-kadang kan mm-mm. gitu ya, bahwa masalah kita berdua itu jadi masalah keluarga besar. Nah, itu perlu dibicarakan. Bahkan dirapatkan Iya, di keluarga iya, besar. betul, betul. Nah, itu kita perlu bahas di depan nih, di keluarga kamu gimana, di keluarga aku bagaimana. Kemudian ketika kita nanti membangun keluarga baru, akan seperti apa gitu. Ibaratnya keluarga kita itu adalah rumah, kita mau buka yang mana nih? Mau buka pagar Mm-mm, depan, buka pintu teras, atau buka pintu kamar? Ketika ada Oke, keluarga besar yang mau mengetahui permasalahan kita gitu. Jadi itu penting sekali untuk dibahas. Terus oke. tiga lagi yang gak kalah penting adalah bagaimana sih kita bersenang-senang. Bagaimana kita apa yang membuat kita merasa tertantang, kita merasa senang melakukan kegiatan itu gitu. Sejauh mana sih misalnya gini, ada pasangan yang pasangannya senang naik gunung, tapi Hmm. dianya sukanya baca buku aja di rumah gitu. Terus gimana gitu? Ada Ah, nggak oke. kegiatan-kegiatan yang kita sama-sama sukai gitu? Karena Kayak ini penting. melakukan hobi Betul, bersama gitu ya. betul, betul, gitu. Terus ada lagi tentang berikutnya tentang spiritualitas dan pertumbuhan pribadi. Bagaimana kita melihat spiritualitas itu juga sangat penting dibahas. Kemudian Hmm. bagaimana pandangan kita tentang aktualisasi diri, tentang pertumbuhan diri kita, gitu, pertumbuhan pribadi, gitu itu juga penting. Dan yang terakhir adalah membicarakan mengenai mimpi-mimpi. Artinya kita sebenarnya punya mimpi pribadi apa sih? Pasangan kita punya mimpi pribadi apa sih? Gitu. Misalnya, let's say dalam 5 tahun pengen mencapai apa? Kita juga seperti itu gitu. Baru kemudian nanti kalau misalnya menikah, kemudian atau yang sudah menikah ini juga bisa dipakai 8 topik tadi itu sebenarnya bisa dibicarakan dari masih baru kenalan sampai udah Mm-mm, menikah gitu Bu. Cuman mm-mm, nanti mm-mm. bedanya adalah seberapa mendalam aja topik-topiknya. Tapi ada baiknya topik itu dibicarakan dalam at some point in your relationship lah gitu. Mau Betul, kalau itu belum betul. pernah dibicarakan sama sekali, baiknya dibicarakan. Kalau Segera misalnya dibicarakan ya. gitu Bu. Jadi topik-topik itu Oke. sebenarnya membantu kita mengenali pasangan kita, artinya menjadi Mm-mm. sahabat yang lebih baik lagi, dan juga membantu kita dapat gambaran visi misi keluarga yang nantinya akan kita jalankan itu seperti apa sih, ditinjau dari ke-8 tema-tema tadi gitu Bu. Mm-mm, 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 mm-mm. Ceritanya Oke, begitu. menarik banget. Buat teman-teman yang baru bergabung, selamat malam. Oh Terima iya, kasih halo. udah bergabung. Topik kita pada malam hari ini adalah pasanganku, sahabatku. Jadi bagaimana ketika pasanganku itu bisa jadi sahabatku dan bagaimana luar biasanya ketika sahabatku itu akhirnya bisa jadi pasanganku gitu kali ya. Nah, Ya, em, tadi kan kita sudah bilang sahabat itu kalau bisa saling memahami, betul. lalu memiliki visi dan misi yang sama terhadap keluarga dan Iya, mimpi-mimpinya sudah jelas lah paling nggak ada gambaran dari awal. Nah, terus gini, aku jadi ingat ada klien yang bilang, Ibu kenapa sih istri saya tuh selalu aja marah-marah? Atau ada suami yang bilang, ya, kenapa sih seolah-olah saya itu harus tahu semua-semuanya tentang dia? Nah, ini kelihatannya soal komunikasi. Jadi, ya, betul. em, seberapa pentingnya atau harus bagaimana sih berkomunikasi itu sebagai sahabat? Jadi, Ya, sebagai pasangan yang bersahabat, seharusnya gimana kita berkomunikasi satu dengan yang lain? ya, ya. Komunikasi ini penting ya Bu, meskipun komunikasi ada yang bilang kan komunikasi itu kunci, kesannya hanya komunikasi yang penting. Komunikasi itu bukan satu-satunya kunci, tapi komunikasi itu penting. Nah, sebagai sahabat yang kemudian menjadi pasangan, sangat penting untuk kita mengetahui caranya jadi pendengar
dan juga caranya jadi si pembicara. Gitu. Artinya kita tahu porsi masing-masing. Kalau menjadi pembicara atau bagian orang yang mengungkapkan itu baiknya gimana sih? Dan kalau untuk menjadi pendengar baiknya gimana sih? Gitu. Itu penting sekali, Bu. Jadi supaya kita bisa, karena komunikasi itu kan membantu kita saling mengenal juga sebetulnya. Dan dalam topik-topik 8 topik yang tadi sebenarnya harus dibicarakan, perlunya dibicarakan dengan menggunakan teknik komunikasi yang tepat supaya hasil pembicaraannya juga jadi berguna gitu. Nah, bagi teman-teman yang mungkin merasa aduh susah nih berkomunikasi atau pacarku tuh kenapa sih kok susah diajak ngomong, atau aku bingung nih kok dia pikir aku marah-marah padahal aku nggak marah misalnya gitu. Ada beberapa tips. Ada beberapa tips. Mungkin yang pertama jadi dalam hal mengekspresikan dulu ya, Bu. Untuk mengekspresikan perasaan kita, mungkin gini, yang susah adalah ketika kita sebenarnya kita kesel sama pasangan, kita tuh pengen mengeluh sama dia, kita pengen komplain lah istilah, kita pengen mengkritik dia. Tapi kan kalau kita bilang kamu tuh kenapa sih kok nggak perhatian banget gitu, itu kan sebenarnya pemicu konflik ya, Bu. Dan itu nggak sehat juga dalam hubungan. Cuman kita tetap perlu tuh mengungkapkan unek-unek kita. Caranya kita ungkapkan dengan sudut pandang orang pertama. Kita ungkapkan dengan menggunakan kata saya duluan. Artinya daripada kita nunjuk gitu, kamu tuh nunu gitu. Lebih baik kita balikkan ke diri kita gitu. Apa sih yang kita rasakan? Apa yang kita pikirkan? Apa yang kita harapkan dari dia? Gitu. Jadi yang pertama misalnya tadi ya soal kurang perhatian misalnya. Kita mesti, memang ini agak lumayan kerja keras ya, Bu, karena nggak mudah untuk melakukan ini. Ya. Butuh latihan. Jadi misalnya kita merasa dia kurang perhatian banget sih, coba kita pikir lagi, oke, apa sih yang membuat aku merasa dia kurang perhatian? Sebetulnya apa sih yang aku butuhkan dari dia? Jadi misalnya kita bisa mulai dengan, oh mungkin karena udah seminggu ini dia kok nggak pernah telepon aku misalnya. Buat yang pacaran atau buat yang udah menikah, seminggu ini kita nggak pernah ada waktu ngobrol yang nggak ngomongin belanjaan anak atau urusan rumah tangga. Nggak ada waktu kita ngomongin berdua aja gitu. Nah, kita bisa mulai dari situ, Bu, misalnya. Oke, kita udah tahu tuh kenapa kita merasa kurang diperhatiin. Nah, berikutnya kita pikir lagi, apa ya namanya rasa kurang diperhatiin ini? Jangan-jangan ini namanya rindu. Jangan-jangan namanya kangen. Atau jangan-jangan ya kemungkinan besar itu namanya adalah kangen gitu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita kemas dalam bentuk iMessage atau sudut pandang orang pertama. Kita bisa bilang ke pasangan, aku tuh kangen deh. Aku kangen ngobrol berdua sama kamu. Soalnya seminggu ini kita kayaknya nggak ada tuh waktu berdua yang khusus buat kita ngobrol aja. Boleh nggak kita sediain waktu yuk, kapan gitu, misalnya weekend ini sejam aja anak kita titipin rumah orang tua, atau misalnya masih pacaran, sejam aja video call, nanti cari tempat yang private sehingga kita bisa fokus ngobrol gitu. Jadi itu caranya kita komplain. Jadi perasaannya diberi nama, lalu kemudian kenapa itu dirasakan, itu penting ya. Jadi bukan cuma dinamain aja, tetapi harus ada penjelasan juga. Betul. Baru yang terakhir kita bisa request ke dia gitu, apa yang kita harapkan. Jadinya solutif juga sih, Bu. Jadinya nggak cuman mengeluh, aku tuh kangen loh gitu, karena kita udah lama nggak ngobrol. Tapi terus pasangan kita kan tetap nggak tahu. Jadi terus kamu maunya apa nih gitu. Nah, jadi jangan berhenti di kangen, kita udah nggak pernah ngobrol. Karenanya perlu dia tahu juga ya. Perlu. Karena dan solusinya. Jadi mau apa gitu, setelah kita jelaskan alasannya juga, baru kita tambahkan, oke, bagaimana kalau kita sediakan waktu 1 jam aja nih hari Sabtu, gitu, jam 3 sampai jam 4 lah, gitu. Jadi kita coba beri solusi dan habis itu baru kita dengarkan pendapat dia. Nah, kira-kira itu, Bu, yang penting dalam menjadi pembicara atau yang mengungkapkan perasaan atau pesan. Mengkomunikasikan, menyampaikan pesan ya. Betul. Oke. Nah,
masih sehubungan dengan komunikasi. Gimana gimana dengan orang yang ngomong gini, dia itu cuma mau didengerin, dia nggak pernah mau ngedengerin gua gitu. Jadi gimana sih caranya memberi dan menerima masukan gitu dalam komunikasi seperti ini, Mbak Pinkan? Betul. Nah, kalau misalnya kita merasa, ini ceritanya curhatan ke temen ya, bahwa aduh dia kok nggak pernah dengerin aku. Sebenarnya prosesnya sama sih Bu, kita cari tahu dulu pada situasi apa ya kita merasa nggak didengarkan gitu. Nah, emosinya apa ya? Apa ini marah, kesel gitu. Dan kita coba ungkapkan ke pasangan kita. Karena jangan-jangan dia sendiri tidak aware atau dia sendiri tidak memahami bahwa dia sedang membuat kita merasa diabaikan, misalnya gitu. Jadi jangan, kalau misalnya kita merasa seperti itu, ada baiknya sih kita ungkapkan sih ke pasangan kita. Jadi setelah kita puas curhat ke pasangan supaya curhat ke sahabat misalnya, sahabat yang bukan pasangan kita udah keluarin unek-unek kita, nah kita baru pikir deh, apa ya yang bikin aku tuh kayaknya merasa nggak didengerin banget, aku merasa diabaikan, dicuekin sama dia, gitu. Nah, sekarang kita balik berarti ke sisi pendengar nih Bu ya. Kalau tadi kan gimana kita mengungkapkan, sekarang sebagai pendengar. Memang mendengarkan itu juga adalah suatu tugas yang tidak mudah, karena ketika kita mendengarkan diharapkan kita bisa hadir sepenuhnya, jadi fokus, artinya kalau bisa nggak ada gadget, kita bukan lagi sambil nonton, kita nggak sambil chatting sama orang lain, kita nggak sambil baca buku gitu, jadi kita hadir benar-benar ada untuk dia. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwa kita menangkap dengan benar apa yang dia sampaikan. Nah, cara untuk memastikan bahwa kita tuh udah tepat memahami dia adalah kita ulangin lagi kata-katanya dia, gitu. Bukan kayak burung beo sih, tapi misalnya kalau di psikologi kita sebutnya parafrase. Jadi misalnya dia ngomong nih, aku tuh yang misalnya yang tadi ya, aku tuh kangen loh, gini-gini kita udah lama nggak ini. Oh, kamu tuh kangen sama aku rupanya gitu. Pantesan beberapa waktu yang lalu aku liatin kamu kok manyun, misalnya gitu. Atau beberapa waktu yang lalu aku lihat kamu murung gitu. Rupanya waktu itu kamu lagi kangen ya gitu. Jadi kita bisa melakukan refleksi gitu. Kita balikin lagi, oh itu maksud kamu tuh gini toh gitu. Terus kita dengarkan lagi, balik lagi dengarkan. Misalnya dia bilang, iya tahu aku gitu kan, oh gitu. Ya udah, terus kita maunya gimana gitu. Jadi langkahnya adalah kita hadir, kita dengarkan sepenuhnya, kita beri feedback, kita refleksikan kembali, dan kita terima aja, kita jadi saksi ceritanya dia. Jadi saksi ini artinya kita tidak usah menilai, kita nggak usah judge benar atau salah, kita nggak usah memberikan penilaian mengenai oh bagus ya atau jelek ya gitu, atau sedih ya, apa ya, pokoknya kita hindari menjudge. Kalau memang dia sedih, kita bisa bilang, oh iya kamu sedih ya. Nggak usah bilang, apa ya misalnya, nggak enak banget ya sedih gitu. Jangan. Hanya terima aja emosinya, kembaliin lagi sebagai tanda kita memahami, tapi hindari menilai, hindari judgment, menghakimi. Gitu. Jadi kita hadir harus aja mengendalikan diri juga ya Mbak Pinkan ya. Betul. Itu dia, makanya komunikasi itu memang penting, tapi juga penting kita memahami cara mengendalikan diri, menenangkan diri, supaya ketika kita mungkin dengar pasangan kita sedih atau marah, kita rasanya pengen marah juga nih misalnya. Nah, kita mesti tahu gimana supaya tenang. Misalnya dengan menarik nafas, kita melakukan teknik-teknik relaksasi, teknik-teknik grounding gitu. Kalau saya, salah satu yang saya suka tuh supaya tenang, adalah gini Bu, ini paling gampang. Jadi kita sensing fingertips. Kita coba rasakan, jadi bisa juga sambil kita dengerin pasangan kita supaya nggak kemana-mana, sambil kita gini aja, sensing, rasakan ujung-ujung jari kita, supaya kita tetap fokus. Dan kalau kita rasanya agak emosinya bergejolak, kita fokus lagi ke sini. Supaya nggak melampiaskan ke pasangan kita gitu. Itu juga harus hadir, harus dengarkan, dan harus benar-benar justru merefleksikan apa yang dia rasakan ya. Betul. Menerima tanpa menghakimi. Gitu. Betul. Nah, Mbak Pinkan,
dalam membangun relasi dengan pasangan Ya, sebagai sahabat, itu kan seringkali ada hal-hal yang mengganggu ya. mhm, Artinya kita menghadapi hal-hal yang biasanya bisa mengganggu, bisa dari ya, siapa aja gitu. betul, Nah, itu betul. bagaimana menghadapinya tuh? Ya, betul Bu. Jadi seringkali kita ada masalah-masalah dari luar. Artinya kalau aku sebutnya stresor eksternal, jadi dari luar diri dan Mm-mm. dari luar hubungan kita dengan si sahabat kita atau pasangan kita ini. Itu Siapa bisa aja yang berupa termasuk dari luar itu? ini sebetulnya berupa kondisi, Bu. Jadi misalnya bisa berupa stres Oke, pekerjaan, kemudian kalau oke. sudah punya anak, stres mengasuh anak itu juga termasuk. Heeh. Kemudian stres menghadapi pandemi ini gitu. Ini kan juga Oke, kita betul. sedang dalam kondisi Stres, ya. pandemi ya. Jadi ketika kita cemas memikirkan ketidakpastian, kita mikirin pekerjaan kita dan lain-lain sebagainya itu termasuk pengaruh dari luar yang bisa mengganggu relasi persahabatan kita dengan pasangan. Persahabatan. Betul. Terus ada juga ini Bu, kalau yang tadi dari luar bisa juga hal-hal yang mengganggu itu berasal dari dalam relasi kita dengan pasangan. Hmm. Ini contohnya adalah misalnya kita punya perbedaan-perbedaan yang sebenarnya biasanya nggak terlalu besar, tapi karena dikombinasikan dengan kondisi dari luar yang juga sedang menekan, maka Mm-mm. perbedaan-perbedaan itu tambah besar. Misalnya, mungkin jadi misalnya perbedaan kepribadian, yang satu introvert, yang satu ekstrovert. Yang satu suka ketenangan, dia merasa berasa apa ya? Nyaman kalau tenang. Yang satu senang Mm-mm. ke keributan. Artinya bukan bukan ribut berantem Rame tapi ya? senang Senangnya rame ya? keramaian, keramaian. Nah, kemudian ada nih kondisi di mana kita harus stay at home. Jadi di Mm-mm. rumah aja berdua dengan space adanya, yang satu pengen tenang, yang satu pengen ramai. Nah, itu bisa Bu menjadi Oke. hambatan yang bisa menjadi sumber konflik di dalam relasi gitu. Jadi bisa Oke. berasal dari dalam, bisa berasal dari luar gitu. Mm. Dan Jadi kalau mereka penting berkombinasi sekali lebih ya, penting sekali sebagai pribadi pasangan itu masing-masing apa ya, menganalisa, mempelajari, memikirkan sebenarnya gua ini yang mengganggu ini siapa sih gitu ya. ya, ya, Apakah ini sesuatu dari dalam diri sendiri ya, atau ya, sesuatu dari luar dan ya, ya, oke, betul, oke. betul. Makanya tadi Dan balik seperti yang kita bahas di masalah komunikasi, Bu, mm, sebetulnya mm, menenangkan diri sendiri itu juga sangat penting sih. Kemampuan menenangkan diri sendiri mm, sangat mm, penting untuk menjaga persahabatan dan menjaga relasi dengan pasangan. Karena kalau mm, kita bisa, kita mampu mengendalikan emosi kita sendiri, maka kita akan lebih ke pasangan tuh akan lebih nyaman Bu berelasinya. Kita jadi karena gini, kalau orang yang stres, seringkali dia jadi gampang marah. ya, Beberapa stres malah menarik diri, jadi nggak mau diajak ngomong. Nah, kalau kayak mm, gini kan mm, sebenarnya menjadi tidak nyaman bagi pasangan kita. Nah, kalau kita bisa oke, mengelola emosi kita, mengelola stres kita, mm, maka mm, kita setidaknya bisa dengan lebih tenang bilang misalnya, aku butuh waktu nih, sebentar mm. ya gitu. Ini lagi nggak enak, kewalahan, aku butuh waktu sendiri gitu. Dan itu nggak Itu aja apa-apa udah ya nggak nggak apa-apa apa-apa. kita kemukakan, oke, Nggak apa-apa. oke, Justru kalau dalam ini bu, kalau dalam konseling pasangan, seringkali salah satu hal yang dibahas di awal itu adalah tanda time out. Jadi kalau dua-duanya sedang merasa kewalahan, jadi secara emosi benar-benar lagi bergejolak banget, nggak ada gunanya berusaha berbicara, mencari kompromi, nggak ada gunanya. Karena dalam kondisi seperti itu, otak mm, kita bagian rasionalnya memang lagi terganggu mm, kerjanya. Semuanya mm, mm, apa namanya energi kita terserap di otak yang oke, emosional gitu. Jadi dalam kondisi kayak gitu ada baiknya kita stop aja dan menenangkan diri masing-masing. Kalau menurut oke, riset, seseorang tuh butuh sekitar 20-30 menit deh untuk tenang. Jadi kerja otaknya balik lagi hmm, ke yang rasional. Nah, setelah itu baru oke. deh kalau kita mau ngobrol lagi boleh. Jadi nggak apa-apa banget ketika kita bilang, oke, aku lagi butuh uh, Aku lagi sendiri pingin dulu, tenang, aku oke. pengen tenang.
gitu. Dalam Nah, konflik juga cuman gitu, memang misalnya udah wah nggak iya, udah cuma memang nggak ini tahu ujungnya. ada dua karakter yang bertolak belakang. Biasanya perempuan tuh kan pengennya cepat diselesaikan. Pokoknya gue nggak mau sekarang juga gitu. Sementara biasanya laki-laki mengatakan atau dia malah pergi. Nah, dia pergi tuh seolah-olah nyiram bensin kepala lu ya, bukannya nyelesain Hmm, masalah malah pergi gitu. yes, betul, betul, betul. Jadi Makanya Bu, memang ini mungkin pentingnya. ini hal yang penting untuk dikomunikasikan Betul, bagaimana kita kalau lagi konflik terus mau bagaimana harus betul, bagaimana kita menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat. Wow, menarik sekali. betul, Nah, betul. sebelum kita lanjut dengan beberapa tips, wow, tanpa terasa sudah hampir 50 menit ya. Iya, Mbak Pinkan, ada beberapa pertanyaan tadi ya yang ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ya. masih ada yang di Mbak Pinkan? Ada nih Bu, aku pertanyaannya itu tentang, sebentar ya Bu, aku buka, tentang bagaimana sih cara ngenalin pasangan untuk pertama kalinya ke orang tua? Pertanyaannya gitu. Kalau pas Oke, wisudaan tepat atau enggak ya? Gitu. oke, Kalau oke. uh, kalau menurut aku sih sebetulnya ngenalin pasangan itu baiknya sudah kita sebelum ketemu kita udah pembukaan dulu nih Bu. Jadi kita mulai cerita, iya nih ada, mungkin bisa kita bilang mulainya dari teman aku atau aku lagi dekat sama dia gitu. Atau misalnya cerita, akhirnya aku memutuskan untuk pacaran sama orangnya namanya ini, dia orangnya kira-kira kayak gini gitu. Jadi itu yang penting sih, kita cerita dulu ke orang tua kita tentang si sahabat yang sudah menjadi pasangan kita. Nah, baru Hmm. setelah itu cari waktu yang kalau tujuan kita tuh adalah ingin orang tua berkenalan dengan dia, sebaiknya sih memang kalau non pandemi nih ya Bu, konteks kalau kita nggak pandemi Betul, sebaiknya betul. ketemu misalnya makan bareng, ngobrol-ngobrol gitu. Jadi orang tua juga bisa mengenal pasangan kita. Tapi kalau dalam konteks pandemi gini, memang jadi agak lebih menantang ya. Aku pikir itu bisa diganti dengan kita misalnya coba video call dengan si pasangan ini, dengan pacar, dan kita Hmm. coba ajak, mas ini kenalin nih, ini pacar aku gitu. Jadi nggak, aku pikir Oke. dengan kondisi Tapi pandemi sebelumnya seperti sudah ini harus juga intro dulu. Sebelumnya betul, harus intro dulu ke mama gitu ya, ke ya, orang tua. Jangan tahu-tahu jebret. Ma ini jadi untuk menjaga juga segala ekspresi yang namanya orang kaget. Siapa betul, dia gitu kan? Jadinya udah langsung discourage betul, duluan gitu kan. betul Bu. Iya, Oke. Iya sih, gue nggak kebayang lo Pingkan bagaimana mengenalkan pacar ke orang tua dengan video call. Oh my God. Tapi kayaknya emang itu sesuatu yang harus dipikirin selama ya, pandemi ini karena kan memang betul, terbatas. Jadi bukan di momen wisudanya ya, bukan momen ya, ulang tahunnya ya, baru ya, ngenalin ya. betul, betul. Kenapa? Kenapa? Sebaiknya dari awal. Ada risiko apa tuh kalau ngenalinnya di momen penting? Sebenarnya bukan masalah resikonya gimana sih Bu, tapi lebih ke tujuan untuk mengenal itu menurutku jadi kurang dapet. Karena kalau dalam wisuda paling kita bisa bertemunya berapa lama sih gitu. Hmm. Misalnya, dan apalagi aku nggak tahu nih wisuda sekarang kayak gimana ya dengan adanya pandemi gini. Kalau dulu kan Betul. ngumpul Kayaknya di online balai juga kan? room gitu. Nah, Betul. itu. Atau misalnya kayak banyak juga kan yang drive-thru tuh, wisuda drive-thru. Kalau begitu kan artinya kesempatan untuk ngobrolnya sedikit dan Iya, lokasinya juga iya. kurang enak gitu, nggak nyaman, banyak orang, lebih ke situ sih Bu. Jadi bukan masalah momen pentingnya, lebih ke Hmm. apakah momen lokasinya cukup nyaman untuk ngobrol. Kalau misalnya enggak, sebaiknya Hmm. mending video call aja ketika lagi santai, ketika waktunya ada, ketika bisa ngobrol lebih banyak, kayak gitu. Lebih ke situ sih Bu. Jadi Oke, oke. bukan masalah momen penting ya. Kalau di momen penting misalnya kita ulang tahun tapi ada apa namanya, ada gathering, nggak apa-apa. Itu juga bisa menjadi sarana kenalan. Oh ini ada yang nanya Oke. nih, Noni. Wisudanya masih tahun depan tapi udah planning. Coba mulai ngobrol dari sekarang ya sama orang tua. Jadi karena masih tahun depan, sebaiknya sih udah dimulai dari sekarang. Kalau bisa juga Iya. ajak video call aja karena masih lama ya. Iya, karena mungkin ya, mungkin
ya aku cuman kebayang aja, mungkin orang tua kadang kaget atau shock juga atau gimana, merasa nggak nyaman, merasa untuk orang tua itu momen kami dengan anak kami. Sementara untuk si anak, ini momen I gua dengan see. pacar gua. Jadi untuk Iya, gua iya, iya. penting banget. Nah, sementara untuk orang tuanya, lu masih orang luar gitu kan nggak enak banget Iya kan. benar, Jadi betul. Betul malah banget. bukan jadi happy, tetapi malah jadi runyam, nggak karu-karuan. Semua perasaan jadi Ya, rusak. Nah, ya, akhirnya ya. ya udah eh, nggak enak banget jadinya. Kebayang Ya, sih, itu kebayang. non Jadi, bisa, betul. mm-mm, mm-mm, Buat mm-mm. Noni bisa Oke. dipertimbangkan juga ya, bagaimana sih perasaan orang tua seperti itu. Nah, terus ini ada pertanyaan lagi, pasangan yang bisa jadi sahabat itu bisa ditemukan atau dibentuk? Hmm, menurut aku sih bisa dua-duanya sih, Bu. Jadi kita bisa Bisa mulai dengan dua-duanya ya. sahabatan, terus sahabat kita Oke. jadi pasangan, atau ya Ah, kita mulai dengan ini kayaknya secara logika dan rasional dia cocok untuk menjadi pasangan kita, baru kemudian bangun persahabatan. Atau tadi kan kalau dijodohin ya kita bisa dibangun. Kuncinya sih asal dua-duanya mau membangun hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. kalau hanya kita aja yang berpikir, oh kita bisa kali membangun persahabatan sama dia, tapi pasangan kita yang nggak berpikiran yang sama ya agak susah. Persahabatan bisa dibangun ketika dua-duanya memang mau berkomitmen untuk membangun gitu. Oke. Oke. Nah, Kak Pinkan, ini sebenarnya kita masih ada 2-3 poin ya yang rasanya Yap, kok ramai banget malam ini, seru banget deh. Menarik soalnya topik ini iya nggak ada teman-teman, habisnya ya Bu. bukan cuman buat yang sudah menikah tetapi juga yang sedang mempersiapkan hati, sedang mempersiapkan jiwanya gitu ya, untuk juga Betul. mencari pasangan, untuk mencari sahabat yang bisa dijadiin pasangan gitu. Jadi Hmm. nggak tahu deh, Pak Pinkan kira-kira berkenan untuk nambah mungkin 15 menit setelah Ya, ini? aku Sudah ada punya janji ya? komitmen lain Bu. Oke, Komitmen. kalau begitu short tetapi to the point. Ada Oke. nggak tips-tips dari Mbak Pinkan gimana menjadi sahabat bagi pasangan di masa yang sulit seperti sekarang Ya, ini? ya, ya, ya. Caranya adalah kalau dalam satu kalimat adalah caranya adalah jadi pendengar yang baik. Gitu aja Bu. Jadi Jadi kalau pendengar misal yang baik. jadi pendengar yang baik gitu. Cara-caranya Oke, tadi udah kita bahas seperti betul, apa jadi betul, pendengar yang baik. betul. Kita bisa lakukan seperti itu. Kita hadir, kita dengarkan, kita refleksikan dan kita terima apa adanya perasaan dia gitu tanpa menghakimi. Kita coba Jadi pahami dia penting gitu. penting banget bukan hanya di saat happy, bukan di saat lagi seneng-seneng gitu, tapi justru ketika lagi ada pergumulan, lagi sedih, lagi ada yang dipikirin gitu juga kita Ya, berusaha hadir dan mendengarkan dia ya, gitu ya. betul, Lalu yang betul. terakhir sekali, boleh nggak Mbak Pinkan berbagi Ya, tips-tips apa sih yang bisa memperkuat ya, relasi? Apa sih ya, yang bisa ya, memperkuat hubungan sahabatan ini? ya, ya. Aku setuju memperkuat relasi itu sama dengan memperkuat persahabatan. Jadi perkuat pengenalan kita tentang pasangan dengan cara menyediakan waktu khusus ngobrolin tentang diri kita dan diri dia. Berlaku juga buat yang udah menikah, hindari cuman Hmm. ngomongin anak atau rumah tangga gitu, tapi juga omongin tentang aku dan kamu. Kedua, rencanakan aktivitas bersama-sama selain dari belanja ya tentunya, tapi misalnya Mm-mm. lakukan hal-hal yang sama-sama menyenangkan berdua. Kemudian update terus tentang mimpi-mimpinya dia dan coba buat keputusan-keputusan yang bersama-sama. Artinya melibatkan pasangan kita ke dalam usaha meraih mimpi gitu. Oke, Kira-kira itu Bu, oke, secara singkat yang oke, bisa dilakukan. betul. Jadi benar-benar jadinya bertumbuh bersama ya, yang perempuan Betul. nggak punya mimpinya sendiri, yang laki-laki nggak punya mimpinya sendiri, tetapi Ya, ya, mereka punya mimpi bersama dan saling betul. mengenali kelebihan dan kekurangan, lalu kemudian bisa Betul. bertumbuh bersama-sama. Ya, mungkin satu Oke, lagi sih Bu. Jadi kita bisa oke. mengingat, kita bisa bayangkan gini, kita pemahat pasangan kita kayunya. Tapi kayu itu sebenarnya kayak Hmm. udah punya bentuk patung. Tinggal kita singkirkan hal-hal yang mengganggu. Artinya pasangan kita itu sudah punya potensi untuk berkembang, bertumbuh. Kita mendukung dia, kita memverifikasi, kita memberikan support. Kita nggak usah mengubah dia karena dia udah bagus apa adanya.
tapi kita berikan dukungan aja gitu. Sorry, Sama kita juga berharap. ini menarik banget soal mengubah ya, mengubah. Boleh nggak sih kita mengubah pasangan? Enggak, Bu. Jangan Nggak boleh. berharap bisa mengubah pasangan, karena kita hanya Kenapa? akan berujung kecewa. Karena perubahan itu adalah milik si orang yang bersangkutan, gitu. Kita boleh mendukung pasangan, kita boleh menyarankan mau berubah ke arah mana, tapi kita nggak akan bisa mengubah orang. Kita hanya bisa mendukung dia, memberi saran, dia mau berubah atau enggak, benar-benar itu adalah tanggung jawab dia dan keputusan dia. Gitu. Jadi jangan sampai kita kecewa karena kita pikir kita bisa mengubah orang. Enggak, itu mitos menurutku, Bu. Oke. Jadi supaya jangan ribut, jangan berusaha keras untuk mengubah seseorang atau bermimpi mengubah pasangan di tengah-tengah, lebih baik dari awal persiapkan segala sesuatu, kenali kepribadian dia, kenali visi dan misi bersama, mimpi-mimpi bersama, bagaimana menyelesaikan kalau ada konflik, bagaimana hadir benar-benar hadir tanpa gadget lagi dalam hidup dia gitu. Itu kayaknya tantangan besar banget tuh Mbak Pinkan untuk zaman sekarang. Dan jadi sumber masalah, sumber konflik sih. Karena akhirnya orang nggak benar-benar hadir untuk pasangan dan untuk anak-anak. Mbak Pinkan, terima kasih banyak untuk malam hari ini. Senang banget bisa berbagi. Sebenarnya masih banyak pasti pertanyaan, dan teman-teman selalu ikuti SP Talk yang masih akan terus menghadirkan topik-topik yang menarik, dan kami ingatkan bahwa dalam rangka mencoba memahami pasangan ini, dalam hal ini adalah orang dewasa gitu, tetapi kadang juga pemuda. Dalam waktu dekat, Sobat Peduli akan melakukan seri webinar yang akan membahas mulai dari bagaimana hadir, bagaimana menjadi sobat, mulai untuk anak-anak, untuk remaja, untuk pemuda, untuk dewasa, bahkan untuk lansia. Karena kita membayangkan bahwa setiap kelompok umur membutuhkan seseorang, membutuhkan sobat dalam kehidupan mereka. Karena siapa sih yang lepas dari persoalan ya Mbak Pinkan ya, teman-teman semuanya. Jadi kalau ada yang berminat untuk mengikuti, silahkan buka sobat.peduli dan DM kami kalau ada pertanyaan-pertanyaan, bergabung dengan kami untuk menjadi bagian dari lebih banyak orang yang memberikan hati dan pikiran untuk peduli kepada orang-orang lain. Karena terus terang sebenarnya, terutama dalam masa pandemi ini, ada banyak orang yang merasa sendiri, sungguh-sungguh sendiri.